rumah yang ada pohon jati yang menjulang tinggi, tidak ada warung, tidak ada rumah. Kecoh dengan orang-orang pun mulai kecoh mana cari warung. Pak Sobri bilang sudah. Halo semuanya, Anda bersama dengan saya di Tas 16 Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video malam ini saya akan menceritakan tentang pengalaman seorang wanita yang makan sari mie rebus di Alas Roban. Jadi bagi Anda semua yang ingin tahu bagaimana ceritanya, silakan tonton video ini sampai selesai. Siapa nggak kenal Alas Roban? Sebuah jalur pantura yang terletak di Jawa Tengah, dan tempat ini terkenal sebagai tempat yang paling angker di Jawa Tengah. Karena banyaknya pengendara yang melewati jalan ini sering diganggu oleh penampakan yang misterius. Kadang-kadang ada penampakan orang tua di tengah jalan di malam hari, perempuan muda, ataupun hantu bis, ataupun hantu orang yang tidak mempunyai kepala. Jadi tempat ini memang benar-benar angker. Sebagai salah satunya adalah seorang perempuan yang bernama Ita. Dia berasal dari Kendal, Jawa Tengah. Ita ingin menceritakan pengalamannya yang terjadi di Alas Roban, yang katanya sudah lama tetapi dia masih ingat dengan baik. Kejadiannya terjadi pada tahun 2007. Pada malam itu saya naik angkutan travel dari kota Tegal menuju ke Kendal. Karena bulan itu adalah bulan puasa, saya sengaja untuk pulang ke Kendal setelah sembahyang tarawih. Jadi waktu itu saya siap-siap membawa sedikit barang pribadi untuk libur pulang ke rumah orang tua di akhir pekan. Kebetulan waktu itu musim hujan, dan hujan dari sore hari sebentar berhenti, sebentar turun lagi. Ini bikin udara sangat sejuk dan dingin pada malam itu. Setelah berbuka dan selesai melakukan sholat tarawih, saya pun siap-siap menunggu jemputan travel. Katanya travel akan datang jemput saya jam 10 malam. Saya pun nunggu sambil minum teh malam itu. Jam sudah 10.30 menit, jadi sudah terlambat 30 menit, tetapi travelnya nggak datang-datang juga. Saya pun telepon lagi ke agen untuk memastikan. Iya, katanya saya minta maaf karena mobilnya sedang sedikit ngadat, katanya gitu. Mereka bilang ditunggu aja, sebentar lagi mobilnya selesai, dan saya pun duduk dan nunggu lagi. Setelah menunggu, akhirnya terdengar bunyi klakson mobil di depan rumah. Waktu itu jam 11.30-an gitu. Saya pun bergegas lihat dan ternyata benar travelnya sudah datang. Saya pun ambil tas dan barang bawaan, lalu mengunci pintu dan bergegas naik ke mobil. Dalam mobil itu sudah ada penumpang-penumpang lainnya. Saya pun lihat ada 2 orang wanita dan 4 orang pria. Saya duduk dan mobil pun mulai berjalan. Pada malam itu seperti malam-malam sebelumnya, suasana jalan yang basah dan udara dingin sedikit mencekam. Walaupun pantura tidak pernah tidur, tapi tetap aja kalau suasana hujan gini memang jadi agak gimana gitu. Mobil terus meluncur sepanjang pantura, terlihat warung-warung makan masih buka walaupun sudah malam, dan suara tadarus dari masjid terdengar sayup-sayup. Singkat cerita, setelah melewati Pemalang, Comal, kemudian Pekalongan, waktu itu sudah jam 1.30 malam. Mobil yang saya tumpangi mulai masuk daerah Batang, Subah, kemudian Banyu Putih, dan Alas Roban. Saya lihat malam itu Alas Roban sangatlah gelap. Jalannya nampak basah karena diguyur hujan dan masih sedikit gerimis. Mobil kami membuntuti di belakang sebuah bus Jakarta Surabaya. Mobil menanjak perlahan-lahan dan tiba-tiba mobil seperti tidak kuat nanjak alias berhenti, mogok. Untungnya jalan sudah tidak terlalu curam, lalu mobil pun parkir di tepi jalan. Sopir dan kawannya turun ngecek mesin dan ternyata ada sesuatu yang rusak, alias mobil ini rusak lagi. Karena mungkin ya mobilnya memang sudah bermasalah dari sebelum perjalanan. Setelah 30 menitan mobil belum bisa jalan juga, saya dan 2 ibu-ibu kebelet pipis. Lalu kami pun lihat di sekitar kalau ada rumah warga yang berdekatan. Ternyata benar, setelah kami berjalan 30 meteran dari mobil, saya lihat ada beberapa rumah warga.
karena di situ saya lihat ada cahaya. Jadi saya pun bilang sama Pak sopir, Pak mau ke sana sebentar ngantar ibu ini mau buang air kecil. Sopirnya pun mengiyakan. Kami bertiga jalan menuju rumah warga tersebut. Ternyata tidak jauh. Setelah sampai di situ ternyata warung makan. Ada seorang ibu yang sudah berumuran 55 tahunan gitu, hampir 60-an, duduk di bangku warung. Saya kasih salam, Assalamualaikum. Ibu itu menjawab, Waalaikumsalam. Saya bilang sama ibu itu, saya mau menumpang kamar mandi, bisa enggak? Mobil kami mogok dan ibu ini kebelet pipis. Oh iya bisa, ibu itu pun menyilahkan kami untuk masuk ke rumahnya. Rumah itu depannya warung, tapi belakangnya itu rumah. Lalu ibu itu menyilahkan ibu yang kebelet pipis ke kamar mandi. Saya dan ibu satunya lagi duduk di bangku warung. Tak lama kemudian ibu yang punya warung pun keluar. Saya langsung tanya, sarimi rebus ada bu? Sarimi satu ya bu. Ibu yang satu lagi pun sama. Kemudian saya telepon sama Pak sopir, tanya mobilnya masih lama apa enggak karena saya mau makan mie dulu. Kata sopirnya, ya nggak apa-apa, makanlah dulu nggak apa-apa, ini masih diperbaiki mobilnya. Sambil nunggu ibu itu masak mie, ibu yang kebelet pipis tadi udah keluar dan duduk di bangku lain. Saya bilang, saya makan mie dulu bu, lapar, lagian mobilnya belum selesai. Ibu itu duduk dan makan gorengan, juga pesan teh panas. Setelah menunggu beberapa menit, mie sarimi rebusnya pun sudah siap disajikan. Baunya sangat menyelerakan, kami pun nyantap mie rebus sampai habis. Ibu yang punya warung gak banyak ngomong, cuma bilang memang sering sekali mobil dan bis mogok di kawasan ini, siang ataupun malam. Mungkin gak kuat nanjak katanya. Setelah minyak habis, saya pun bilang berapa semuanya bu. Setelah dihitung-hitung semuanya, teh dan tambah kerupuk gorengan habis 30.000 untuk 3 orang. Saya bayar dan ucapkan terima kasih dengan ibu warung. Kami pun berjalan menuju ke mobil. Setelah beberapa langkah jalan dari warung menuju ke mobil, jalannya jadi agak lain, agak berbeda, bersemak dan gelap. Nggak seperti jalan waktu kita mau pergi ke warung. Loh ini kan jalan tadi, jalan kita ke sini tadi kan, tapi kok kayak gini jadinya? Kata salah seorang ibu. Rasanya jalannya nggak kayak gini deh, ujar salah seorang ibu lagi. Iya nih, aduh mana mobil kita nggak kelihatan lagi. Setelah bersungut-sungut, rupanya mobil parkir pas di depan mata, cuma jalannya agak menurun ke bawah, jadi nggak kelihatan. Mobil belum selesai, bapak-bapak tanya dari mana kami bilang baru makan dan numpang ke kamar kecil di warung. Bapak itu tanya lagi, warungnya mana? Jawab apa enggak nih, aku mau beli rokok. Saya tunjukin warung tadi, tapi warungnya sudah enggak ada. Tadi di situ Pak, agak 30 meteran dari sini. Bapak tuh bilang mana-mana enggak ada. Cuma yang ada pohon jati yang menjulang tinggi, tidak ada warung, tidak ada rumah. Kecoh dengan orang-orang pun mulai kecoh mana cari warung. Pak sopir bilang sudah mobil kita sudah selesai, kita cari warung aja di depan. Kami pun meneruskan perjalanan dengan penuh pertanyaan, penuh tanda tanya. Sebabnya tadi ada warung, sekarang sudah hilang. Memang nggak ada warung, nggak ada rumah, nggak ada cahaya di situ. Gelap gulita, yang ada cuma pohon jati. 2 orang ibu-ibu tadi memandang saya dan bilang, itu warung hilang kemana ya? Saya pun bilang nggak tahu. Aneh. Setelah keluar dari jalur Alas Roban, supir bertanya, jadi beli rokok enggak? Bapak-bapak tadi bilang nggak usah lah, udah mau sampai, sebentar lagi juga sampai, nggak jadi beli rokok. Setelah itu pun saya cuma diam, nggak berkata apa-apa, sampai akhirnya saya sampai di rumah. Itulah pengalaman saya di jalur Alas Roban, makan mie sarimi rebus di warung gaib. Rasanya nggak aneh seperti sarimi biasa, enak juga. Cuma setelah warungnya hilang, jadi rasanya menjadi aneh. Waktu makan biasa aja.
Setelah warungnya hilang, baru terasa aneh. Itulah pengalaman Ita di jalur Alas Roban. Jadi karena banyak sekali orang share pengalaman-pengalaman yang terjadi di Alas Roban, jadi Ita ini juga sharing pengalamannya di Alas Roban. Itu saja untuk video malam ini. Terima kasih karena menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.